Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Resi 90,6 FM, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Baik, di kesempatan Kamis 8 April 2021 ya. Dan untuk hari ini bareng Karin kita di acara Ngobrol Bareng PLN. Dan sudah ada narasumber kita untuk pagi ini, langsung aja kita sapa ya. Ada manajer bagian pemasaran UP3 Madiun, ada Pak Indra Sucetnika. Halo, selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan ada manajer PLN dari Magetan ya, ada Pak Bambang. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Iya, gimana kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah. Baik, dan ada manajer PLN dari Mauswati, ada Pak siapa? Pak Sukron, ini dalam perjalanan. Oh, masih dalam perjalanan. Pak siapa namanya Pak? Pak Sukron Mas. Oh, Pak Sukron. Baik, masih dalam perjalanan sahabat rahasia ya. Baik, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang aplikasi PLN Mobile, terus program Elektri Life dan Ramadan Berkah ya Pak ya. Baik, langsung aja. Ini untuk aplikasi PLN Mobile dulu ini ya Pak ya. Monggo Pak Bambang atau Pak Indra yang mungkin mau menjelaskan apa sih sebenarnya aplikasi PLN Mobile ini. Oke, terima kasih sahabat Rasi yang saya banggakan. Kami dari PLN ini ada program-program banyak ya dari program PLN itu. Salah satunya program PLN, aplikasi PLN Mobile. Di mana PLN Mobile ini tujuannya untuk mendekatkan PLN dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa mendownload PLN Mobile di Play Store. Apa sih kegunaannya PLN Mobile ini? Ini sangat banyak. Di PLN Mobile ini masyarakat atau pelanggan PLN ini bisa melakukan pengaduan apabila di rumahnya terkendala listriknya mati atau ada kendala terkait pembayaran rekeningnya kurang pas, atau cuma mau lapor stand meternya setiap bulannya, itu juga di sana sudah ada kasih fasilitasnya. Jadi selain itu ada pendaftaran pasang baru, pendaftaran tambah daya, dan promo-promo PLN yang tambah daya juga dilakukan di PLN Mobile. Oh gitu. Tadi sangat banyak manfaatnya. Pembelian token juga ada. Bisa. Jadi pembelian token, pelanggan-pelanggan ini tidak perlu hujan-hujan terus keluar cari token ke counter ya, langsung juga bisa. Tadi sambil tiduran buka PLN Mobile, beli token. Kalau hujan-hujan mau keluar males. Ya tinggal buka PLN Mobile aja. Apalagi kalau tengah malam terus listriknya habis. Itu jadi bisa tengah malam kan mau ke counter Indomaret atau sudah tutup, nggak males malam-malam, nggak usah susah-susah PLN ini pelanggan. Jadi kita sudah siapkan aplikasi PLN Mobile. Jadi ini untuk memudahkan masyarakat tetap pelanggan PLN ini. Terus untuk cara penginstalannya bagaimana ini Pak? Mungkin kan banyak sekarang ini yang belum tahu gitu aplikasi PLN Mobile. Aduh, caranya gimana itu? Nah, mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Pak. PLN Mobile adalah salah satu produk layanan yang diluncurkan oleh PLN, yang tujuan utamanya adalah customer oriented, jadi kepuasan pelanggan yang kita utamakan. Satu. Kemudian di aplikasi ini terkait dengan pelanggan itu, gimana caranya pelayanan kita itu bisa lebih baik, meningkat. Di aplikasi ini terkait baik itu pelayanan terkait pengaduan, gangguan, terus pelayanan yang lainnya itu dipermudah. Dan di situ nanti memang sudah ada
target waktunya juga kalau memang itu gangguan atau keluhan itu ada respon recovery-nya dan itu termonitor. Nah, cara downloadnya sebenarnya mudah sekali, sudah ada di Play Store. Tinggal download aja PLN Mobile, bisa di tempat di mana saja. Tapi yang paling enak karena masyarakat banyak sekali yang tersebar ya, sampai ke ujung-ujung gunung, kalau memang itu ada sinyal bisa di-download di rumah masing-masing karena memang itu nanti harus ada foto KWH meter rumah, kemudian tagging GPS untuk lokasi rumah. Nah, dari situ nanti banyak sekali kemudahannya. Jadi pelayanan kita itu untuk menuju ke rumah pelanggan itu cepat. Karena target gangguan kita untuk PLN Madiun itu responnya itu 17 menit. 17 menit. Harus sudah nyampe di depan rumah pelanggan. Itu aplikasi untuk yang tag pelayanan teknik mobile itu harus sudah close di depan rumah pelanggan untuk terkait responnya. Nah, recovery perbaikannya itu butuh waktu 24 menit. Itu harus juga terhitung juga. Jadi karena itu kenapa itu diluncurkan oleh PLN, karena memang satu tujuannya itu satu memberikan kepuasan ke pelanggan. Kepuasan pelanggan. Nah, di situ tolak ukurnya di PLN Mobile itu ada rating. Jadi kayak Gojek atau Grab itu terkait kepuasan pelanggan dengan pelayanan kita, produk kita itu seperti apa. Jadi bisa nanti kasih bintang 1, bintang 5. Harapan kita itu dengan pelayanan ini kita lebih baik lagi, lebih cepat. Masyarakat juga pelayanan terhadap pelayanan ke PLN yang kita lakukan ke masyarakat juga merasa puas. Kita juga berharap ratingnya bintang 5 semua. Nah, betul. Itu gitu ya, Mbak. Itu yang diharapkan biar bintang 5 memperbaiki pelayanan kita. Baik, untuk Pak Indra sama Pak Bambang ini ya, kan sekarang sudah zamannya kan memang sudah canggih seperti itu ya, apa-apa serba online ibarat kata seperti itu. Mungkin kalau ada nggak sih kendala gitu Pak? Mungkin kalau di daerah yang mungkin di daerah Kalmagetan kan masih banyak yang daerah-daerah yang gunung-gunung seperti itu ya Pak ya. Pernah dengar itu di daerah yang namanya Wonomulya seperti itu ya. Itu katanya sering mati lampu seperti itu Pak. Nah mungkin bagaimana itu cara mengatasinya mungkin dari PLN sendiri? Kalau gangguan itu ada beberapa kategori Mbak. Itu gangguan dari sistem, atau gangguan dari di trafonya aja, atau gangguan antar rumah. Kita sudah berusaha untuk menekan gangguan yang ada. Pemeliharaan juga sudah kita lakukan, tapi kalau yang namanya gangguan, apalagi faktornya force majeure karena cuaca, kena angin puting beliung seperti yang kemarin itu ada pohon tumbang itu di luar kemampuan kita. Betul. Tapi kita terkait dengan aplikasi PLN Mobile itu, harapan kita itu info ke kita itu lebih cepat. Karena dengan adanya info lebih cepat itu kita sudah bisa tahu titik lokasi gangguan di mana. Nah, recovery pemulihannya bisa lebih cepat juga. Lebih cepat juga. Hanya yang kemarin itu memang agak lama karena memang satu longsor, tiangnya roboh. Nah, itu nyarikan tempat untuk yang benar-benar aman untuk yang berikutnya itu yang kita juga harus rembukan sama pihak desa. Ditaruh di mana gitu supaya nanti nggak ada longsor lagi, jatuh lagi gitu. Oh iya. Itu seperti itu. Ya semoga saja nggak ada bencana alam lagi gitu. Amin. Ya Pak ya. Semoga. Baik, kita lanjutkan nanti ya Pak ya. Kita break dulu sebentar ya buat Sahabat Rasi sambil nunggu temennya hadir ya. Jangan kemana-mana buat Sahabat Rasi, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros Jalan Negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai.
tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regensi, hunian sejuk berkonsep Metropolis. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Wong tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah, kaya ngene kok ora iso maca. Iya, Di, pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lames nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Pak iki kok wis wayah garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye iku solusine, Pak? Yo comek piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan PLN ya. Dan ini sudah hadir ya, ada Pak Sukron, manajer PLN dari Maswati ya. Gimana kabarnya untuk pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Dan juga nggak lupa ada manajer bagian pemasaran UP3 Madiun, ada Pak Indra dan juga manajer PLN Magetan ada Pak Bambang ya. Baik, mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah ini mungkin pengen tanya-tanya gitu ya seputar dengan PLN gitu sahabat Rasi ya, silakan bisa di WhatsApp kita di 081130200906 ataupun lewat telepon ya di 8961137. Dan tadi kita sudah membahas yaitu program-program dari PLN, ada aplikasi PLN Mobile ya Pak ya. Dan ini lanjut tadi kan manfaatnya itu PLN Mobile itu banyak banget gitu sahabat Rasi. Mungkin yang belum menginstal aplikasinya bisa langsung diinstal gitu ya Pak ya. Baik, ini mungkin yang pengen tambah daya. Nah, ini kan program dari PLN, ada program Electrilife gitu sahabat Rasi ya. Mungkin ini untuk tambah daya bagaimana ini Pak? Mungkin siapa yang ingin menjelaskan? Terima kasih sahabat Rasi yang saya cintai ya. Gini, untuk PLN ini menyediakan program-program tambah daya bagi sahabat-sahabat Rasi yang di seluruh wilayah PLN Madiun dan Magetan dan sekitarnya. Nah, ini ada pertama program Super Electrilife. Yang kedua program Super Hemat UMKM. Yang ketiga ada program Ramadan Berkah. Dan keempat program Ramadan Peduli. Nah, ini apa sih program Super Electrilife? Nah, ini program Super Electrilife ini program tambah daya dengan diskon hanya membayar Rp202.100. 202.000. Ini tambah dayanya mulai menjadi 2.200 ke atas. Jadi pelanggan yang di rumah dayanya misal 1.300 itu bisa tambah daya ke 2.200 atau 3.500 atau 4.500 sampai 11.000. Nah, itu hanya membayar 100 rupiah saja. Nah, ini diskonnya sangat besar sekali ya. Dari harga awal. Kalau dari harga awal ini bahkan kalau dari 450 mau ke 11.000 itu diskonnya sampai 10.200.000. Nah, itu dia. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau Super Electrilife ini harus beli alat elektronik. Alat elektronik ini seharga Rp200.000 minimum, Rp200.000, dan ini bisa beli di Tokopedia atau AC Hardware, Bukalapak, dan toko-toko elektronik yang di sekitar PLN yang sudah melakukan kerjasama. Gitu. Kalau di Magetan di sini itu juga sudah ada untuk toko Duta, terus untuk Magetan toko Rapi, toko Palapa, itu Jalan Yosudarso itu kita juga sudah kerjasama di toko itu. Dan beli alat elektronik nanti dapat voucher. Gitu. Nah, vouchernya itu untuk daftar tambah daya di PLN Mobile. Tadi yang kayaknya tadi sahabat-sahabat Rasi diminta untuk download PLN Mobile, tujuannya ini untuk bisa tambah daya dengan Super Electrilife ini. Oh gitu. Seumpama ini Pak ya, kan orangnya pengennya terima jadi gitu, bisa nggak? Males beli-beli kayak gitu ya. Ini pengen terima jadi aja dari PLN kayak gitu, bisa nggak? Ini kalau mau terima jadi kan ini juga bisa kita hubungi tokonya. Tokonya mau kemarin juga ada yang saya malas ke tokonya, kita hubungin tokonya, kita harga elektroniknya berapa, mungkin kita pasangin yang harga 200 ya, kita sampaikan untuk pembelian di sana, nanti bisa kita belikan di tokonya. Itu bisa. Dan yang kedua ini Super Hemat UMKM. Ini Super Hemat UMKM ini juga sama, tambah dayanya 202.100 rupiah. Ini difungsikan untuk
toko-toko yang kerjasama dengan PLN. Misalnya yang tadi kita kerjasama dengan toko Rapi ya. Nah ini toko Rapi ini kalau mau tambah daya tidak perlu beli alat elektronik, langsung bisa dapat tambah daya dengan voucher yang sudah kita berikan. Itu bisa tambah daya di PLN Mobile dengan harga 100 rupiah. Jadi toko-toko elektronik yang bisa memasarkan sekalian program-program ini bisa kita berikan tambah daya diskon 200 rupiah ini. Gitu. Nah, seumpama ini Pak ya, ada yang tanya ya. Umpama kan orangnya udah, misalnya orang yang sepuh terus nggak tahu itu namanya apa HP seperti itu, gadget gitu kan, nggak tahu gitu ya Pak ya. Apakah itu harganya tetap sama 200 Pak kalau nggak punya aplikasi PLN Mobile? Ini untuk tambah daya memang harus dengan melalui PLN Mobile. Tapi kalau memang pelanggan itu tidak bisa di HP-nya nggak bisa download PLN Mobile ya bisa kita bantu. Jadi kita bantu dengan menggunakan aplikasi yang ada di kita, kita daftarkan tambah dayanya. Jadi tidak harus PLN itu. Oh ini kalau pelanggan ini HP-nya nggak bisa di-download PLN Mobile yang mungkin HP-nya yang lama-lama kan nggak bisa di-download ya bisa kita maklumi. Tapi diusahakan kalau memang pelanggan itu bisa download ya diusahakan download karena manfaatnya tadi banyak, bukan hanya tambah daya dan ya jadi intinya masih bisa. Bisa saya tambahin ya Pak ya. Kemarin juga ada pelanggan dari PLN Magetan yang memang handphonenya memang nggak support untuk itu. Akhirnya kita bantu pakai handphonenya teman-teman di kantor untuk daftarnya itu karena memang sudah bawa alat yang dibeli di alat di toko elektronik yang sudah ada kerjasama dengan PLN. Akhirnya kita bantu supaya bisa dapat haknya karena satu dengan adanya program promo ini kalau bisa bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Harapannya seperti itu. Jadi kita bantu, Pak. Kita bantu. Jadi pokoknya menyeluruh, insya Allah bisa memakainya aplikasi ini seperti itu. Karena memang segmennya untuk program ini kan golongan tarif rumah tangga, bisnis dan industri. Nah kalau rumah tangga pasti banyak sekali yang di ujung-ujung gunung, handphonenya nggak ada yang punya, ada yang nggak punya, ada yang punya tapi handphonenya nggak support untuk itu. Itu, Mbak. Iya. Terus untuk biayanya itu tadi ya untuk tambah daya. Nah ini kan ada program lagi ini Pak, yang tadi Ramadan Berkah sama Ramadan Peduli. Nah ini gantian. Mungkin Pak Sukron. Baik. Jadi ada 4 program promo tambah daya tadi ya. Yang 2 sudah dijelaskan oleh Pak Indra. Kemudian yang bulan Ramadan ini ada Ramadan Peduli dan Ramadan Berkah ya. Jadi yang Ramadan Peduli ini adalah kalau tadi pelanggan yang harus membeli alat elektronik senilai 200.000. Kalau yang Ramadan Peduli ini jadi pelanggan nanti membeli produk layanan REC ya. Jadi kira-kira ini istilah baru apa lagi dari PLN REC itu apa sih? Jadi REC ini adalah sertifikat Renewable Energy Certificate ya. Jadi bahwasanya nanti pelanggan kemudian bertanya kalau uang 115 ini larinya kemana, kemudian saya dapat apa gitu ya. Jadi nanti ini adalah dananya itu nanti akan digunakan, salah satunya adalah aksi sosial, jadi berupa membantu ya saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang sampai dengan saat ini masih belum bisa menikmati listrik dari PLN, terutama di daerah-daerah terpencil ya. Jaringan PLN belum bisa masuk, nanti akan dibantu dengan apa? Yaitu dibantu nanti akan dibangunkan pembangkit renewable energy atau energi yang terbarukan. Nah seperti contoh yang sudah ada adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nanti mungkin di daerah-daerah terisolir yang jaringan PLN belum bisa masuk, nanti akan dibantu. Salah satu pendandaannya adalah dari layanan REC tadi. Jadi pelanggan tidak perlu memberi alat elektronik. Jadi nanti ada 4 pilihan tadi ya. Salah satunya adalah Ramadan Peduli. Kemudian
setelah mendapat membeli voucher ya REC, kemudian nanti akan dapat kode voucher, kemudian kode vouchernya di redeem ya atau digunakan di aplikasi PLN Mobile. Nanti bisa digunakan untuk proses tambah daya. Jadi daya misalkan nih dayanya 450, mau tambah daya ke 2.200. Harga normalnya Mbak, harga normalnya itu harusnya 1.600.000 sekian. Nah, dengan ikut promo ini cukup membayar 202.000 rupiah. 202 rupiah. Kemudian yang paling tinggi tadi disampaikan oleh Pak Indra ya. Jadi kalau pelanggan itu misalkan memang ada kebutuhan daya yang cukup tinggi 11.000. Dalam kondisi normal pelanggan itu kalau 450 tambah ke 11.000 itu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, 10 juta sekian. Nah, 10 juta 222.000. Nah, dengan ikut promo ini cukup membayar 100 rupiah saja. Dan perlu diketahui oleh para pelanggan PLN, pendengar rasi, bahwasanya pelanggan rumah tangga mulai daya 1.300 ke atas ya, itu tarifnya sama. Nah, jadi misalkan saya di rumah saya daya 1.300, saya beli pulsa 100.000, dapatnya sama dengan mungkin tetangga saya dayanya 5.500. Sama dengan yang dayanya 7.700 dan 11.000. Jadi flat. Nah, nanti pelanggan dengan daya yang besar bisa memaksimalkan pemakaian listrik. Kemudian untuk Ramadan Peduli ini berakhir sampai dengan 31 Mei. 31 Mei. Iya, 31 Mei. Jadi masih 2 bulan lagi. Kemudian untuk yang UMKM sama Super Electric Life tadi sampai 31 Maret. Berarti udah habis tuh, Pak. Diperpanjang, mohon maaf. Diperpanjang sampai dengan akhir April. Oh, akhir April. Tanggal 30 April. 30 April. Iya. Itu yang Ramadan Peduli. Kemudian yang Ramadan Berkah ini adalah promo tambah daya. Kalau ini tanpa membeli alat elektronik, tanpa membeli tadi sertifikat REC tadi, khusus rumah ibadah PLN memberikan harga promo membayar 150.000 rupiah. 150.000 rupiah saja. Ya, ini rumah ibadah ini adalah untuk semua tempat ibadah sesuai agama dan keyakinan yang berlaku di Indonesia. Jadi memang momennya ini bersamaan dengan Ramadan, bukan berarti hanya untuk umat Muslim, tapi ini untuk semua agama dan keyakinan yang berlaku di Indonesia. Jadi cukup membayar 150.000 rupiah. Doa dan harapan masyarakat dunia ya, bahwasanya COVID segera berakhir dan kegiatan aktivitas ibadah kita segera normal kembali. Nanti mungkin masjid, musola bisa kembali beraktivitas normal, sehingga pemakaian listriknya perlu daya yang besar, nanti segera bisa ikut promo ini. Ilustrasinya adalah misalkan nih ada musola yang daya 450, kalau tambah daya ke 2.200 itu harus bayarnya 1.600.000. Nah, itu dalam kondisi normal. Ini ada promo. PLN programnya banyak sekali. Cukup membayar 150.000, Mbak. Sangat hemat sekali. 150.000 dari 1 juta sekian, 10 juta ya. Ya, nanti sampai dengan daya yang tertinggi 11.000, ya 10 juta cuma membayar 150.000 rupiah. Nah, momen ini sangat ditunggu-tunggu oleh pelanggan PLN. Mari kita bisa memviralkan ya informasi ini agar nanti benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Iya, baik. Nah, ini buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah ya, monggo silakan langsung aja ini langsung menghubungi PLN terdekat berarti ya, Pak ya. Iya. Kalau seumpama pengen mengikuti promo ini. Ya. Minggu depan kan sudah bulan Ramadan. Ya. Betul. Mari kita berbagi karena program PLN salah satunya adalah untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang nggak mampu. Nanti dari dana dari masyarakat itu akan dialokasikan ke sana. Jadi kesempatan baik sekali untuk karena minggu depan sudah Ramadan, ya nanti diusahakan nanti kita sama-sama berbagi lah. Nah, betul. Ya kalau PLN tadi ya berbaginya itu ada diskon besar-besaran seperti flash sale ya. Nah, ini
obrol PPL-nya. Iya, betul. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Silakan langsung saja lewat telepon 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapaknya anak-anak. Udah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan, di antaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Untuk keramik 40-an beli 10 kardus gratis 1 kardus. Ada juga setiap pembelian all product kloset duduk mendapatkan bonus jet shower. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon 0857 36 46 4358. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. Kerabat Haseda, semakin hari semakin banyak keluarga yang membuktikan khasiat dan manfaat herbal tetes Haseda. Kali ini sebuah keluarga yang tinggal di Adikarya Mulia, Pancajaya, Mesuji adalah Ibu Mujina bersama suami yang masing-masing mengalami keluhan seperti dikisahkan berikut ini. Ibu Pulau Mujina. Ibu Mujina alamatipun AKM. Keluhannya mau nih apa Bu? Niki lo nganu tangan niki kula niki sing mati rasa nganu terus kula kan napa nginum Haseda niki nggih alhamdulillah nggih. Lah sakinten Bu? Sak botol dereng terlas nggih kali bapake adane kula munjuk sakniki kan bapake sing dikelone? Bapake niku sukune. Sukune niku mboten saged mlampah, raose panas ngoten sakit. Nggih alhamdulillah nggih enten perubahanne gedhe-gedhe ngoten. Tapi wong nggih sak botol nggih dereng telas. Wong tiangkane niki terus mendhet malih. Pesen-pesene kangge kanca-kancane nggih. Nek gadah keluar nggih monggo nginum Haseda kersane sami sehat ngoten mboten gadah penyakit, gadah penyakit niku lho. Tangan dan kaki yang susah atau bahkan tidak bisa digerakkan merupakan kondisi adanya gangguan saraf. Herbal tetes Haseda mampu membantu meregenerasi sel dan syaraf tubuh yang rusak, terutama pada orang-orang yang sudah memasuki usia lanjut. Herbal tetes Haseda bisa Anda beli di studio radio kesayangan Anda ini dan apotek-apotek tertentu. Informasi dan layanan konsultasi gratis silakan menghubungi 0822 77 66 1919 dan untuk layanan penjualan silakan menghubungi 0813 62 10 1818. Haseda, herbal tetes andalan Indonesia. Bisa Anda dapatkan di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan.
Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rahasia FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, masih di acara ngobrol bareng PLN. Dan buat sahabat Rasi yang ada di rumah ya, yang mungkin pengen tanya-tanya, silakan saja lewat telepon 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 081130200906. Baik Pak, ini sudah ada yang bertanya lewat SMS kita ya. Ada nomor 900. Ini selamat siang Pak PLN. Ini mau tanya, rumah saya mau pindah rumah. Terus seumpama meteran listrik saya dipindah ke rumah saudara, apakah bisa? Terima kasih. Monggo, Sinten yang mau menjelaskan. Monggo. Baik, tadi ada info tambahan. Info tambahannya itu pindahnya masih dalam lokasi yang sama atau sudah pindah? Kurang tahu Pak, mungkin tahu, bisa dijelaskan dua-duanya. Jadi gini, jadi PLN itu mengizinkan untuk pindah KW meter dengan catatan meter itu masih dalam satu bangunan yang sama. Misalkan nih di Studio Rasi dulu kan meternya di depan, karena pengembangan pengen dipindah ke samping, nah, kan masih gitu. Dalam persil Rasi masih FM. Satu rumah ya. Oh ya, masih dalam satu bangunan sesuai hak miliknya Rasi FM itu kita izinkan. Tapi kalau dipindah misalkan dari rumah B9 kemudian dipindah ke rumah B10 yang sudah nggak boleh. Oh sudah nggak boleh. Ya. Jadi karena itu sudah diputus ya harus diputus. Jadi itu memang ketentuan yang berlaku di PLN seperti itu. Jadi pindah meter itu bisa diperbolehkan dan bisa tidak melihat ketentuannya tadi. Oh, gitu. Jadi pelanggan itu kalau misalkan menghendaki ya para pelanggan PLN menghendaki pindah KW meter karena ada renovasi, silakan bermohon ke PLN ya, jangan dipindah sendiri karena itu nanti pada saat pemasangan kembali itu harus benar-benar disesuaikan, istilahnya kalau di PLN apa ya, pengawatan atau pengaturan kabelnya harus disesuaikan agar energi yang dipakai oleh pelanggan itu benar-benar terukur, tidak ada yang saling dirugikan. Oh gitu. Jadi untuk jawaban tadi, apabila dipindah sudah beda persil sudah nggak boleh. Oh gitu, ya baik. Ini buat 900 ya. Kalau untuk yang di satu persil seperti yang disampaikan Pak Sukron tadi itu nanti bisa ngajukan kantor. Itu intinya pindah geser sementara untuk pengamanan karena renovasi atau apa. Nanti kalau sudah selesai dikembalikan lagi. Seperti gitu. itu. Oh iya siap. Jadi kalau memang dipindah ke tempat saudara itu nggak bisa ya bisa. Pak ya. Kontraknya PLN dengan persil itu soalnya tercatat di persil itu. Karena satu Mbak,
setiap petugas baca meter itu KWH meter di situ itu pasti pada saat baca itu di aplikasi PLN, di data induk PLN itu sudah di tagging. Jadi kalau taggingnya di sini geser pindah udah berubah koordinatnya, itu sudah nggak boleh. Oh iya, berarti Gitu, Pak. PLN bisa tahu ya ini pindah. Tahuan ini pindah kemana? Iya. Apakah itu kena denda Pak seperti itu? Bisa, ada dendanya. Bahkan kalau memang persilnya itu ternyata sudah roboh rata dengan tanah, ternyata tanpa seizin kita, meternya dipindah ke rumah sebelahnya. Pada saat tanah kosong ini yang sudah rata tanah dibeli orang mau dibangun, dia ngajukan pasang baru ke PLN, itu tidak bisa. Di data aplikasi PLN sudah muncul bahwa persil ini sudah berlistrik. Meternya kita cari di mana itu. Oh, jadi kendalanya itu ya, Pak ya. Itu, kasihan nanti yang beli belakangan seperti itu. Karena sistemnya itu mulai dari proses baca, itu semuanya mau pasang baru pelanggan itu sudah di tagging. Oh iya. GPS-nya sudah ada koordinatnya. Jadi kalau bergeser ketahuan nanti. Oh iya siap. Nggak boleh. Nggak boleh ya sahabat Rasi. Itu namanya apa Pak itu? Jadi memang bisa kacau datanya. Betul. Tadi pindah-pindah jadi kacau datanya di PLN. Jadi mending emang itu listriknya diputus dulu, terus nanti kalau saudara pengen bikin baru seperti pasang itu. baru lagi. Betul. Jadi sesuai dengan namanya seperti itu ya Pak ya. Baik, ini untuk ngomongin masalah listriknya, ini promonya kok promo. Ini bulan April yang 450 ya Pak ya. Stimulus ya. Nah, stimulusnya 450 ya. Ini udah berakhir belum untuk bayar apa enggak? Oh ya, ini satu lagi informasi mungkin sahabat ada yang Rasi ya, belum bagi sahabat tahu. Rasi dan mungkin tetangga-tetangganya bisa diinfokan juga. Kan dari pemerintah mulai tahun kemarin ya, mulai April 2020 itu ada stimulus COVID-19. Jadi bagi yang rumahnya itu dayanya 450 itu diskon 100%. Jadi pembayarannya untuk listriknya itu 0 rupiah ya, mulai April 2020. Dan untuk April 2021 ini tetap diberikan diskon, tapi tidak 100%, tapi diskonnya 50%. Oh, diskon 50%. Jadi pelanggan-pelanggan yang selama 1 tahun ini tidak membayar listrik sudah harus membayar listrik lagi. Jangan lupa nanti sudah 1 tahun lebih, ini lupa mau bayar listriknya. Nah, ini bisa mulai bulan April ini membayar listrik dengan diskon 50% bagi yang daya rumah tangga itu yang daya 450 ya. 450. Ayo untuk yang daya 900 yang subsidi itu diskonnya 75% ya. Kemarin diskon 50%, nah sekarang diskonnya 25%. Jadi pelanggan yang daya 900 itu bayarnya 75%-nya. Nah, itu ya juga mulai April ini sampai nanti Juni. Nanti harapannya bulan Juli itu sudah pembayaran normal kembali seperti jadi, itu. Karena kita juga mengharapkan pandemi COVID-19 ini sudah bisa normal lagi ya seperti semula. Kita dengan kendala ini sangat terbatas sebagai aktivitas kita. Perekonomian kita juga sangat terpuruk. Iya, betul. Banyak yang kena dampaknya. Iya, kena dampak COVID seperti itu. Nah, untuk PLN sendiri Pak, ini bagaimana bekerja di masa pandemi seperti ini? Apakah mungkin ada kendala atau masih lancar-lancar seperti hari biasa seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau secara pekerjaan kita melayani pelanggan, kita tidak ada kendala. Artinya kita tetap menjaga keandalan listrik ini agar tetap nyala, karena semua aktivitas sekarang dilakukan di rumah dan itu butuh suplai listrik ya. Cuma secara pemakaian di sisi bisnis dan industri memang ada penurunan ya. Penurunan karena memang pasarnya sedang turun sehingga konsumsi listrik agak menurun. Tapi secara pelayanan PLN tetap ya, walaupun di masa pandemik layanan kita ke pelanggan tetap sebagaimana mestinya, tidak ada penurunan lah. Kira-kira seperti itu. Kemudian di PLN Mobile ya, tadi sudah disampaikan Pak Indra di awal ya, bahwasanya di situ juga ada fitur
baca meter ya, Iya. fitur baca meter yang dulunya mungkin apabila kita terkendala dengan lokasi pembacaan meter di pelanggan saat ini juga sudah bisa melakukan istilahnya baca meter mandiri ya, swaycam. Itu dulu diawali dari keterbatasan kita dulu ketika awal-awal COVID ya, petugas kita karena memasuki wilayah tertentu diisolir. Dari situlah muncullah inovasi yang baca meter mandiri tadi. Iya. Kira gitu. Baik, ini kayaknya waktunya udah mau hampir. Nggak terasa banget ya Pak ya, udah hampir 1 jam kita menemani Saya sahabat nambahin sedikit ya Mbak ya. Ya monggo, ini Yang di disampaikan. akhir ya. Ya, yang disampaikan Pak Sukron tadi itu kalau pada saat sebelum pandemi COVID, kendala kita itu biasanya kalau petugas baca meter itu nggak bisa masuk ke rumah pelanggan, satu dikunci, gawe meter di dalam. Oh iya betul. Itu bisa dilakukan mandiri, langsung nanti kirim. Oh gitu. Nanti angka yang difoto diambil oleh pelanggan di aplikasi PLN Mobile itu yang jadi tagihan rekening nih. Oh gitu. Seperti itu. Biasa iya gitu ya. Biasanya kan ada petugas PLN datang terus foto gitu ya. Iya, nggak bisa masuk. Kalau di dalam kan nggak bisa masuk. Ya, jadi tadi bisa lewat aplikasi PLN Mobile tadi ya. Mungkin di akhir ini ada yang ingin disampaikan Bapak-bapak dari PLN, silakan untuk masyarakat yang ada di Magetan. Silakan. Oke, terima kasih sahabat Rasi di Magetan. Saya tegaskan untuk promo-promo di PLN ini sahabat Rasi bisa download PLN Mobile ya, karena promo-promo yang kita launching ini semua harus melalui PLN Mobile. Iya. Itu yang promo super hemat UMKM, super electric life, dan berkah Ramadan, Ramadan peduli dan Ramadan berkah ya. Iya. Nah, ini semua aktivitas atau promonya bisa dilakukan dengan PLN Mobile. Jadi tidak bisa mendaftar lewat loket. Nah, misalkan sahabat Rasi sudah mendownload dahulu, tapi kita juga PLN tidak terus saklek kalau nggak mau download nggak kita layani seperti yang tadi disampaikan. Kalau HP-nya maaf ya jadul ya nggak bisa support ya, ini tetap kita layani. Dan itu saya. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, jangan lupa mulai bulan April ini pelanggan-pelanggan yang selama ini masih dapat stimulus atau pembayaran gratis, dimulai pembayaran mulai tanggal sekarang ini sebelum tanggal 20. Jadi biar PLN juga bisa eksis terus kalau pembayarannya lancar. PLN datang ke rumah. Mungkin Pak Bambang ada yang ingin disampaikan? Dari saya semoga para pendengar Rahasia FM bisa memviralkan info ini. Gunakan kesempatan yang berharga ini karena waktunya juga terbatas. Jadi yang satu diperpanjang untuk electric UMKM sampai dengan 30 April, untuk Ramadan Berkah, Ramadan Peduli sampai dengan 31 Mei. Gunakan kesempatan ini. Ya. Pak Sukron, monggo. Baik, terima kasih. Jadi saat ini yang mungkin belum begitu dikenal oleh masyarakat luas ya terkait PLN Mobile ya. Dan tapi secara data di Madiun ini sudah secara presentase dari total pengaduan dan gangguan itu presentasinya sudah 70%. Artinya dari 100 pelanggan yang mengadu atau mengeluh lapor ke PLN, 70-nya sudah menggunakan PLN Mobile. Artinya PLN Mobile ini sudah banyak dikenal. Nanti melalui sahabat Rasi bisa lebih viralkan lagi. Kemudian dari PLN Mobile yang dulu pelanggan itu kalau lapor PLN harus ke call center, mengurangi pulsa bicara ya. Kemudian harus ngantri. Nah sekarang dengan PLN Mobile cukup mudah. Secepat kita mengirim WA ke teman kita. Ya. Begitu diklik, simpan, submit ya, laporan ataupun informasi yang diberikan pelanggan kepada PLN langsung kita terima di HP kita jam berapapun. Jadi
sebagian masyarakat kita ya, sebagian masih menganggap PLN itu kalau malam libur, kalau Sabtu Minggu itu libur. Tidak. Jadi layanan PLN itu 24 jam setiap hari. Non-stop. Ya. Jadi mengeluhnya jam berapapun bisa. Akan masuk di HP saya, akan masuk di HP Pak Bambang. Nggak kenal COVID. Oh iya, iya betul. Nah, itu adalah kemudahan dari PLN Mobile. Semoga dengan hadirnya PLN Mobile ini lebih meningkatkan layanan kita kepada para pelanggan, dan pelanggan akan lebih mudah apabila membutuhkan layanan PLN. Oh iya, baik. Pesan terakhir saya mungkin kalau bisa ratingnya kasih bintang 5. Oh siap. Jangan lupa bintang 5 ya. Baik, terima kasih buat Pak Indra, Pak Babang dan Pak Sukron ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Baik, Karin, akhirnya dulu perjumpaan kita untuk ngobrol bareng PLN untuk pagi kali ini, sahabat Rasi ya. Dan akhirnya Karin pamit, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Wih, keren nih. Kuliah di mana sih? Stikes BHM dong. Yakin nih kuliah di Stikes BHM? Yakin banget lah, Ton. Pilihan program studinya banyak. Lulusannya sudah